Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak semua menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan tentunya dipersiapkan ya alat tulisnya. Bagaimana? Sudah? Oke, sepertinya Iqbal belum nyala nih kameranya. Boleh Iqbal dinyalakan terlebih dahulu? Suaranya jangan lupa dimatikan ya. Oke, jika kalian semua sudah siap, yuk bersama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Untuk mengecek kehadiran, silahkan tulis nama dan nomor absen kalian di kolom komentar ya. Baik, jika sudah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang masih ingat pada kesempatan kemarin kita telah belajar mengenai apa? Coba yang ingin menjawab, silahkan nyalakan terlebih dahulu ya mic-nya. Bagus Monica, benar. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai perbedaan musim yang diakibatkan oleh revolusi bumi. Ada yang masih ingat musim di dunia itu ada apa aja? Ya, betul Rifka. Rifka mengatakan bahwa secara keseluruhan terdapat 4 musim. Yang pertama adalah musim panas, yang kedua adalah musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Sebelum kita belajar mengenai revolusi bumi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui fakta-fakta serta lapisan penyusun bumi. Wah, anak-anak semua penasaran kan tentunya? Oleh karena itu, persiapkan ya diri kalian. Karena nantinya kita akan melakukan banyak sekali kegiatan. Yang pertama, kita akan mengamati video, kemudian mengamati gambar, dan yang ketiga, kita akan melakukan sebuah percobaan. Kira-kira percobaannya apa ya? Oleh karena itu, persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Alasan penting mengapa kita perlu belajar mengenai bumi. Boleh? Silahkan yang ingin menjawab, nyalakan suaranya. Bagus Rifka, karena kata Rifka, kita telah tinggal di planet bumi. Oleh karena itu, kita perlu tahu fakta-fakta atau informasi mengenai bumi. Terima kasih Rifka atas jawabannya. Yang lain? Ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Alhamdulillah, benar ya teman-teman apa yang dikatakan Deswita, bahwa alasan penting mengapa kita perlu mempelajari tentang bumi tidak lain dan tidak bukan agar kita lebih bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap kita. Seperti kenikmatan yang saat ini kita rasakan, yaitu kita diberikan kehidupan dan dapat merasakan semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Terima kasih Deswita atas jawabannya. Oke, karena Ibu rasa kalian semua telah siap, yuk kita lihat dan kita buka grup WhatsApp-nya. Ibu telah membagikan LKPD, boleh dicek? Ya, sudah? Jika sudah, sebelum kita membahas mengenai LKPD, kita simak dulu yuk video berikut. Siapa yang tahu kita tinggal di planet apa? Benar, kita tinggal di planet Bumi. Bumi adalah sebuah planet tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Yuk kita mengenal planet Bumi lebih dekat. Bumi adalah salah satu anggota keluarga tata surya. Matahari adalah bintang induk dari tata surya. Bumi dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari. Bumi merupakan planet ketiga yang jaraknya terdekat dengan matahari. Selain Bumi, ada 7 planet lainnya yang juga mengelilingi matahari. Bumi berusia 4,54 miliar tahun. Wah, sudah tua sekali ya. Tapi ternyata usia matahari lebih tua lagi loh. Sebagian permukaan bumi ditutupi lautan. Lautan di bumi mencapai 70%, sementara sisanya adalah daratan.
Maka itu, bumi dijuluki sebagai planet biru. Sebab dari ruang angkasa, bumi terlihat seperti bola berwarna biru. Uniknya, air laut yang ada di bumi tidak tumpah walaupun planet ini melayang-layang di angkasa luar. Hal ini bisa terjadi karena bumi punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini bisa membuat benda di bumi diam dan tidak melayang-layang di udara. Gaya gravitasi ini juga yang membuat kita bisa berdiri dengan tegak walaupun bumi bergerak setiap saat. Nah, itu dia beberapa fakta seru tentang planet bumi. Dari video yang barusan Ibu putar, coba siapa yang ingin menyampaikan kembali pesan apa sih yang terdapat dalam videonya? Ya, betul Nito. Kata Nito, bumi adalah tempat yang ditinggali oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ada pendapat lain? Bagus Zikri. Kata Zikri, bumi merupakan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Terima kasih Rifka atas jawabannya. Rifka juga menyampaikan bahwa usia bumi sudah cukup tua. Coba sekarang kita amati yuk gambar bumi berikut. Bentuk bumi seperti apa ya? Bagus. Kata Iqbal, bentuk bumi seperti bola. Seperti yang kita sudah tahu, bahwa sebuah bola hanya memiliki satu buah lapisan untuk menyelimuti permukaannya saja. Sedangkan bagian tengahnya kosong. Menurut anak-anak, apakah bumi yang kita tinggali saat ini seperti bola? Yang hanya memiliki satu lapisan untuk menyelimuti permukaan, sedangkan bagian dalamnya kosong. Ingin tahu jawabannya? Sekarang, yuk kita mulai percobaannya. Yang pertama, anak-anak perlu menyiapkan alat dan bahan. Bahannya hanya satu, yaitu telur rebus. Dan alatnya adalah pisau. Coba silahkan persiapkan dulu ya alat dan bahannya. Sudah? Jika sudah, kita mulai langkah kerjanya. Pertama-tama, anak-anak harus berhati-hati dalam menggunakan pisau atau benda tajam. Jangan sampai melukai diri sendiri ataupun orang lain. Dapat dipahami? Jika sudah paham, sekarang kita belah telur rebus menjadi 2 bagian. Sudah? Potongnya hati-hati ya. Nah, Ibu ingin lihat, tunjukkan hasil belahan telurnya ke kamera. Wah, betul semua. Sekarang coba kalian amati telur rebusnya. Sudah? Adakah yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Bagus, Rintan. Anak-anak barusan Rintan menyampaikan bahwa ternyata telur memiliki 3 lapisan. Yang pertama, kata Rintan, adalah cangkang. Yang kedua adalah bagian putih telur. Dan yang ketiga adalah bagian kuning telur. Menurut anak-anak sekalian, apakah bumi kita juga tersusun dari lapisan-lapisan? Penasaran? Jika anak-anak penasaran, simak penjelasan Ibu berikutnya ya. Anak-anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini bumi menjadi satu-satunya planet di galaksi Bima Sakti yang dapat menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen yang terdapat di bumi, seperti air, selanjutnya udara, dan juga tanah. Komponen lain seperti mineral dan bahan tambang juga dapat dieksplorasi. Contohnya adalah emas, batu bara, dan juga minyak yang dapat dimanfaatkan dengan menggali kedalaman tanah hingga kedalaman tertentu. Contohnya adalah tambang emas milik PT Privat di Papua. Kurang lebih kedalamannya adalah 1785 meter. Berdasarkan fakta berikut, kita jadi mengetahui bahwa ternyata bumi memiliki titik kedalaman tertentu dan juga tersusun dari berbagai lapisan. Kira-kira lapisan apa saja ya yang menyelimuti bumi?
Nah, pada kegiatan sebelumnya, anak-anak telah mengamati sebuah telur, di mana telur terdiri dari berbagai lapisan. Ternyata sama juga dengan bumi. Jika bumi dibelah, maka akan terlihat bahwa bumi tersusun dari beberapa lapisan, dari mulai lapisan yang terdalam hingga lapisan yang terluar. Kira-kira seperti ini kenampakan bumi jika kita belah. Coba anak-anak yuk kita perhatikan. Bagian yang pertama adalah kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat batu-batuan dan juga tempat hidup bagi makhluk hidup. Selanjutnya adalah mantel bumi. Di bagian mantel bumi ini sangat tebal karena terkandung aluminium, silikon, dan juga magma kental. Selanjutnya adalah inti luar yang berisi besi cair dan juga inti dalam. Nah, dapat disimpulkan bahwa lapisan bumi terdiri dari 3. Yang pertama adalah inti bumi, yang kedua adalah mantel bumi, dan yang ketiga adalah kerak bumi. Nah, selanjutnya coba bandingkan dengan telur rebus yang telah kalian belah. Apakah terdapat kesamaan? Jika terdapat kesamaan, silahkan tulis dan catat di buku tugas kalian masing-masing ya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan pertanyaan berikut ini ya. Bila pelapisan telur menggambarkan struktur lapisan bumi, maka bagian tersebut diwakili oleh tarik garis yang menggambarkannya. Di sini terdapat 3 struktur bumi atau lapisan bumi. Yang pertama adalah inti bumi, yang kedua adalah mantel bumi, dan yang ketiga adalah kerak bumi. Sedangkan lapisan pada telur adalah kulit telur, putih telur, dan juga kuning telur. Nah, jangan lupa berikan alasannya ya. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, Ibu minta perwakilan 2-3 orang untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Adakah yang ingin mengajukan diri? Ya, boleh, silahkan Maudi. Hebat! Ada yang ingin menambahkan jawaban Maudi? Ya, silakan Monica. Betul sekali. Coba Ibu minta 1 orang lagi. Yang laki-laki boleh? Bagus, Nito. Baik. Berdasarkan pengamatan ketiga teman kalian, dapat Ibu simpulkan yang pertama, lapisan kerak bumi yang bersifat keras namun tipis dapat diibaratkan menjadi cangkang telur atau kulit telur. Sedangkan bumi yang lebih tebal namun cair diibaratkan seperti putih telur. Dan inti bumi yang berada di tengah-tengah diibaratkan menjadi kuning telur. Apakah ada yang beda pendapatnya? Tidak ada? Hasil pengamatannya sama semua? Alhamdulillah. Betul ya hasil pengamatan anak-anak semua? Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini? Ya, bagus Rifka. Ada lagi? Ya, terima kasih Eca atas jawabannya. 1 orang lagi. Ya, terima kasih Rinta. Teman kalian telah menyampaikan bahwa kesimpulan pembelajaran kali ini kita telah belajar mengenai lapisan struktur bumi yang dianalogikan dengan telur rebus. Betul sekali. Untuk selanjutnya, Ibu telah memberikan kalian soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan ke grup WA. Boleh dicek, di sana terdapat 3 soal esai mengenai struktur lapisan bumi. Silahkan cari jawabannya dengan memanfaatkan literatur online. Alhamdulillah, anak-anak merasa pembelajaran kali ini dapat memberikan kemudahan karena menganalogikan struktur bumi dengan telur rebus. Untuk itu, Zoom meeting kali ini Ibu cukupkan. Untuk selanjutnya, kita manfaatkan WhatsApp group. Silahkan yang ingin bertanya, boleh melalui WhatsApp group. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.